Ya, Ibu dosen dan teman-teman, perkenalkan nama saya Batsiwa Stefani Eli. Saya dari kelas A Keperawatan dengan NPM 12114201210018. Saya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem respirasi dengan dosen pengampun mata kuliah Ibu Grace Wakano MKep. Artian pernapasan atau respirasi adalah suatu proses pengembalian yang mengandung oksigen dan pengeluaran karbon dioksida ke lingkungan. Anatomi sistem pernapasan terbagi menjadi dua bagian, yaitu anatomi sistem pernapasan bagian atas dan anatomi sistem pernapasan bagian bawah. Anatomi sistem pernapasan bagian atas yang terdiri dari hidung, faring, laring, dan anatomi sistem pernapasan bagian bawah yang terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, sampai ke alveoli. Rongga hidung adalah organ indera penciuman unjung saraf yang mendeteksi penciuman yang berada pada langit-langit hidung, di area lempeng cribriformis, tulang ethmoid, dan konkras superior. Rongga hidung berfungsi sebagai saluran udara pernapasan, penyaring udara pernapasan yang dilakukan oleh bulu-bulu hidung, penghangat udara pernapasan, dan mukosa. Membunuh kuman-kuman yang masuk bersama-sama udara pernapasan oleh leukosit yang terdapat dalam selaput lendir atau hidung. Ya, yang kedua kita lihat pada faring atau tenggorokan. Faring merupakan pipa berotot yang terletak di sepanjang dasar tengkorak sampai persambungannya dengan esofagus pada ketinggian tulang rawan krikoid. Faring berfungsi untuk penghangat dan pelembab dengan cara yang sama seperti hidung. Udara dihangatkan dan dilembabkan saat masuk ke faring. Ya, yang ketiga kita lihat pada laring atau pangkal tenggorokan. Laring adalah organ berongga dengan panjang 42 mm dan diameter 40 mm. Terletak antara faring dan trakea. Dinding dibentuk oleh tulang rawan krikoid. Laring berfungsi untuk membentuk suara dan menutup trakea pada saat menelan atau epiglotis. Yang berikut kita lihat pada trakea atau batang tenggorokan. Bentuk trakea seperti sebuah pohon, sehingga terkadang disebut pohon trakea bronkial. Trakea merupakan lanjutan dari laring yang dibentuk oleh 16-20 cincin kartilago. Ya, trakea berfungsi yang pertama untuk mengiring udara ke paru-paru, yang kedua mengirim benda asing. Sel globit dalam trakea memproduksi lendir untuk menahan benda asing, bakteri, dan virus agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Yang ketiga, membantu batuk. Trakea akan berkontraksi untuk mempersempit lumen trakea agar udara mengalir lebih cepat melalui trakea saat keluar, sehingga lendir dan partikel debu lebih mudah dikeluarkan. Yang keempat, membuat fungsi sistem pencernaan tulang rawan yang terbentuk cincin, memungkinkan trakea menciptakan ruang besar jadi lebih mudah menelan makanan. Ya, yang kelima kita lihat pada bronkus atau cabang tenggorokan. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Unjung distal trakea ini dibagi menjadi bronkus primer kanan dan primer kiri. Setiap bronkus primer bercabang 9-12 kali untuk membantu bronkus sekunder dan tersier dengan diameter yang semakin kecil.
Fungsi bronkus untuk yang pertama, memastikan udara dari mulut atau hidung tiba di alveoli dengan bersih. Yang kedua, membantu mengeluarkan debu dan partikel asing yang berisiko membahayakan paru-paru. Pada dinding bronkus juga terdapat bulu-bulu halus atau silia yang mampu menyaring mikroba dan debu keluar dari saluran pernapasan. Yang ketiga, menghasilkan dahak untuk mencegah peradangan pada bronkus. Dahak yang dihasilkan dinding bronkus ini dapat mencegah debu dan partikel berbahaya lainnya yang menyebabkan peradangan atau iritasi. Ya, yang keenam kita lihat pada bronkiolus atau cabang batang tenggorokan. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus. Bronkiolus bercabang-cabang menjadi saluran yang semakin halus, kecil, dan dindingnya semakin tipis. Fungsi dari bronkiolus untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernapasan berlangsung. Ya, yang ketujuh kita lihat pada paru-paru. Paru-paru atau pulmo. Paru-paru adalah organ pernapasan utama manusia yang lokasinya di rongga dada. Fungsi paru-paru untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Yang kedelapan kita lihat pada alveoli. Alveoli adalah kantong berdinding sangat tipis dan bronkioli terminalis. Fungsi dari alveoli memiliki peran sebagai tempat oksigen dan karbon dioksida saling bertukar. Setelah oksigen diserap, darah akan mengalirkan karbon dioksida menuju alveoli untuk dihembuskan keluar. Karbon dioksida sendiri dianggap sebagai limbah dalam tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi pada dinding alveoli dan kapiler. Ya, yang berikut yang ke-9 kita lihat pada pleura. Pleura adalah membran serosa pembungkus paru. Jaringan tipis ini mengandung serat elastis, fibroblast, kolagen yang meletak pada paru disebut pleura. Visceral yang melekat pada dinding toraks disebut pleura parental. Pleura berfungsi yang pertama, membantu mengoptimalkan fungsi paru-paru saat pernapasan. Yang kedua, sebagai kantong tempat paru-paru menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida yang ada di darah. Yang ketiga, fungsi mekanis pleura adalah meneruskan tekanan negatif toraks ke dalam paru-paru. Ya, inilah hasil presentasi saya. Terima kasih, Ibu.